Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru? Pada video kali ini masih dibahas tentang program pendidikan profesi guru. Pengetahuan yang akan disampaikan pada video kali ini yaitu tentang kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian program PPG. Bapak dan Ibu guru, kurikulum serta proses pembelajaran tidak terlepas dari era revolusi industri. Tantangan inilah yang memang perlu dipelajari dan dipahami bagaimana arah orientasi akademik dan kontekstualisasi di dalam kurikulum, kemudian proses dan penilaian pada pendidikan profesi guru atau pada program PPG ini. Di mana kita ketahui bahwa setiap tahapan dari era revolusi industri menuntut para guru untuk lebih memahami bahwa kita tidak bisa hanya diam diri di satu posisi, maka kita harus terus belajar. Oleh karena itu, guru pun tentu menjadi pembelajar atau learner. Ini yang penting dipahami. Sebagai pembelajar pada era revolusi industri 4.0 atau society 5.0 dan pada masa pandemi COVID-19, guru perlu memiliki mindset baru dalam proses pendidikan, utamanya adalah dalam proses belajar mengajar. Sehingga kapasitas guru harus terus ditingkatkan. Guru harus terus mau mempelajari dan terus menguasai beragam ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, dipelajari bagaimana literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Karena esensi dari pendidikan tetap terfokus pada pengembangan manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu pembelajaran akan berbasis digital. Ini tidak mungkin tidak kita laksanakan, artinya ini adalah satu keniscayaan. Sehingga para guru harus terus mampu meningkatkan kompetensinya di era yang baru ini. Maka, untuk kompetensi pembelajaran berbasis digital di era baru, guru perlu memiliki kecakapan berbasis digital, materi berbasis digital. Siswa pun perlu diarahkan untuk berketerampilan digital. Perlu adanya sinkronisasi setiap komponen pembelajaran, kemudian perlu untuk mempelajari, mengakses berbagai media digital, strategi berbasis digital tentunya dalam proses pembelajaran ya. Kemudian pendidik juga berkemampuan digital. Ini yang paling penting dan terakhir adalah dalam proses pembelajaran tentu penilaian pun jika memang menggunakan media teknologi maka penilaian tentu akan berbasis digital. Guru sebagai pendidik yang memang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu harus terus belajar sepanjang hayat selama menjalankan tugas profesinya sebagai pendidik. Oleh karena itu, di dalam kurikulum PPG yang dikembangkan adalah mengacu pada prinsip activity-based curriculum atau experience-based curriculum, bukan subject matter kurikulum seperti pada pendidikan akademik strata 1. Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran pada program PPG berbentuk aktivitas kegiatan, yaitu berupa lokakarya, pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari teori TPACK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge. Dan kemudian di dalam kurikulum PPG tidak dikenal dengan sebutan mata kuliah sebagaimana pada jenjang pendidikan strata 1, melainkan dikenal dengan sebutan mata kegiatan. Struktur kurikulum program kegiatan PPG
dalam jabatan terdiri dari 3 kelompok mata kegiatan. Ini bukan mata kuliah ya, sepertinya belum diganti. 3 mata kegiatan yaitu pendalaman materi pedagogi dan bidang studi. Untuk materi pedagogi ini ada 4, yaitu pengembangan profesi guru, perkembangan peserta didik, teori, perangkat pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sementara untuk bidang studi, utamanya adalah PAI, ada akidah akhlak, fikih, PAI kontemporer, Quran hadis, SKI, dan struktur keilmuan PAI. Yang kedua, materi kegiatan, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran dan new model peer teaching. Yang ketiga adalah praktik pengalaman lapangan. Berdasarkan standar pendidikan guru, beban belajar program PPG antara 36 sampai 40 SKS. Inilah yang harus ditempuh oleh rekan-rekan guru yang mengikuti kegiatan pendidikan profesi guru dalam jabatan. Secara rinci, struktur kurikulum PPG dalam jabatan terbagi menjadi 3, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan. Di sini ada pembagian SKS-nya ya. Untuk program pengalaman, materi pedagogik dan bidang studi ada 5 SKS, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran dan new model peer teaching ada 3 SKS, dan yang ketiga praktik pengalaman lapangan atau PPL 4 SKS. Penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022, aktivitas dari mahasiswa berupa belajar mandiri dan pendalaman materi. Di sini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, aktivitas belajar peserta didik berbasis sekolah atau madrasah. Yang kedua, pembelajaran PPG berbasis masalah dan proyek, atau kita kenal dengan akronim atau singkatan PBL dan PJBL. Yang ketiga, visible dapat dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen, dan tim IT. Kemudian yang keempat, potensial efektif memfasilitasi mahasiswa mencapai learning outcome atau CPL yang sudah ditetapkan. Ini adalah proses belajar selama penyelenggaraan PPG. Dalam proses kegiatan PPG juga dikenal adanya pendekatan OB atau Outcome Based Education, di mana di dalam pendekatan OB ini yang dirujuk atau yang ingin dicapai di akhir adalah outcome-nya. Outcome dari kegiatan ini apa, begitu ya. Jadi seluruh kegiatan bukan lagi proses, namun outcome-nya. Bapak dan Ibu Guru, ini adalah contoh dari lembar kerja, karena memang pembelajaran dari program PPG ini bukan seperti di strata 1, namun lebih kepada proses pembelajaran andragogi, di mana Bapak Ibu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi sehingga menjadi pendidik atau guru yang profesional. Lembar-lembar kegiatan belajar, ini ada lembar kegiatan belajar mandiri. Berikut adalah contoh lembar kegiatan atau lembar kerja yang merefleksikan atau berisi tentang refleksi modul bidang studi. Untuk penilaian Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini ada partisipasi aktif dan penyelesaian lembar kerja, penyelesaian self-assessment, produk berupa materi ajar, total adalah 100%. Berikut adalah rubrik penilaiannya. Contoh, rubrik untuk butir nomor 1 sampai 12 misalnya akan mendapatkan poin 5. Yang tertinggi nih ya, ketika lembar kerja diisi lengkap, tepat waktu, dan benar sesuai instruksi. Oh iya, Bapak dan Ibu, ada kendala dari para dosen yang memang mendampingi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran pendidikan profesi guru ini, yaitu banyak mahasiswa yang menyerahkan lembar kerja tidak tepat waktu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, bekerjalah secara disiplin,
serahkan lembar kerja dari hasil Bapak Ibu berupaya selama proses ini tepat waktu. Ini akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh penilaian modul materi ajar berbasis masalah. Ini ada indikator penilaian materi ajar, keluasan materi, ada kedalaman materi, yaitu dibahas secara HOTS ya, berdasarkan HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan Advanced Material, kemudahan untuk dipahami, struktur materi, visualisasi dan ilustrasi, bahasa dan tata tulis. Ini skornya setiap butir adalah 20, sehingga maksimal nilai Bapak dan Ibu untuk karya Bapak Ibu berbasis materi ajar, begitu ya, totalnya adalah 100. Demikian gambaran singkat tentang kurikulum, proses pembelajaran pada program PPG, dan contoh-contoh penilaian yang bisa Bapak Ibu pelajari bagi yang akan mengikuti program PPG. Sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.